Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran biologi, di mana pada pembelajaran kali ini kita memasuki ke materi baru, yaitu tentang jaringan hewan. Kemarin kita telah membahas tentang jaringan tumbuhan, di mana antara hewan dan tumbuhan itu sama-sama memiliki jaringan ya, tetapi struktur penyusunnya itu berbeda-beda. Kemarin jaringan tumbuhan itu ada dua, yaitu ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen, di mana jaringan meristemnya itu dibagi menjadi tiga. Ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Kemudian yang kedua tadi ada meristem permanen, jaringan permanen maksudnya ya. Jadi jaringan permanen itu ada jaringan epidermis, ada penyongkong, ada pengangkut, dan ada parenkim. Itu untuk struktur penyusun pada jaringan tumbuhan. Kemudian kita akan memasuki materi baru tentang jaringan pada hewan. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, mampu menjelaskan struktur jaringan pada hewan. Yang kedua, mampu menjelaskan letak dan fungsi jaringan pada hewan. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dan fungsi organ pada hewan. Yang keempat, menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan pada hewan. Nah, jaringan pada hewan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu ada jaringan epitel. Yang kedua ada jaringan ikat. Yang ketiga ada jaringan otot. Dan yang keempat ada syaraf. Mari kita mempelajari satu persatu ya. Nah, jaringan epitel. Apa sih jaringan epitel itu? Jadi, jaringan epitel itu merupakan jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau untuk membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Nah, jaringan epitel itu terdapat di permukaan luar maupun di permukaan dalam rongga tubuh. Untuk jaringan epitel di permukaan luar tubuh itu memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung tubuh dari luka yang diakibatkan adanya gangguan mekanik, serangan mikroorganisme patogen, dan kehilangan cairan. Nah, sedangkan jaringan epitel yang terletak di permukaan dalam tubuh umumnya itu berperan dalam proses absorpsi dan proteksi. Nah, ini ada fungsi jaringan epitel secara umum. Yang pertama, sebagai transportasi. Maksudnya, jaringan epitel itu berfungsi untuk pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang saling terpisah. Kemudian, yang kedua yaitu absorpsi. Maksudnya, jaringan epitel itu dapat menyerap sari-sari makanan, khususnya pada usus halus. Kemudian yang ketiga ada pelindung atau vortex. Jadi ini tuh sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian ada yang keempat itu ada sekresi. Nah, sekresi ini itu berfungsi untuk menghasilkan zat atau enzim dari epitelium, membran maupun kelenjar. Yang kelima ada ekskresi. Nah, ekskresi ini itu berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada eksteroreseptor.
Nah, eksteroreseptor ini maksudnya itu berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungannya. Nah, ciri-ciri dari jaringan epitel. Yang pertama, sel-selnya penyusunnya itu tersusun rapat. Tersusun rapat sehingga dia ini tidak memiliki ruang antar sel. Kemudian tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Yang ketiga, sel-selnya itu memiliki daya regenerasi yang tinggi. Yang keempat, bentuk selnya itu bervariasi. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang bentuk sel pada jaringan epitel. Seperti yang di BPT ini, berdasarkan bentuknya jaringan epitel itu terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama yaitu jaringan pipih. Yang kedua, jaringan epitel kubus. Yang ketiga, jaringan epitel silindris. Yang keempat, jaringan epitel transisional. Dan yang kelima adalah jaringan epitel kelenjar. Kita akan membahas jaringan epitel pipih terlebih dahulu. Jaringan epitel pipih yaitu epitelium yang tersusun dari sel-sel yang berbentuk pipih. Maksudnya pipih itu dia itu berbentuk seperti lembaran, di mana inti sel atau nukleusnya itu tampak seperti cakram. Nah, epitelium pipih itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada epitel pipih selapis, yaitu epitelium yang tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipih. Nah, epitelium pipih selapis ini biasanya itu dapat kita temui pada alveolus paru-paru, kemudian dapat kita temui di endotelium, di pleura atau selaput pembungkus paru-paru, kemudian di dinding dalam pembuluh darah dan pembuluh limfa. Nah, tempat-tempat epitel selapis ini adalah daerah-daerah yang berbentuk selaput tipis. Kemudian epitel pipih selapis itu berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Nah, kedua yaitu ada epitel pipih berlapis. Epitel ini itu terdiri atas lebih dari satu sel yang berbentuk pipih. Nah, epitel pipih berlapis ini itu terletak pada kulit, kemudian pada vagina, rongga mulut, esofagus, dan anus. Kemudian fungsi dari epitelium pipih berlapis ini, dia itu berfungsi sebagai proteksi. Proteksi itu apa? Sebagai pelindung. Karena biasanya daerah-daerah yang terdapat epitel pipih berlapis itu, dia itu kulitnya itu sering terkikis. Misal pada rongga mulut, saat kita tergigit atau saat kita sering makan makanan, maka biasanya kan rongga mulut kita sering terkikis ya, misalnya karena seperti sariawan gitu. Nah, epitel pipih berlapis ini berfungsi untuk melindungi atau sebagai proteksi sehingga kulit-kulit di rongga mulut itu tidak sering terkikis. Nah, ini adalah gambar epitel pipih selapis. Kemudian bawahnya ini epitel pipih berlapis, di mana jaringan epitel itu bisa kalian lihat yang berwarna merah keunguan. Nah, itu merupakan jaringan epitel. Nah, pada jaringan itu terdiri atas beberapa sel epitel, di mana setiap sel epitel itu terdapat inti sel. Jadi,
sel epitel itu satu bulatan, itu dinamakan sel epitel. Kemudian terdapat di tengah-tengahnya titik bulat kecil, itu namanya inti sel. Kemudian ada yang berwarna biru tua kehitaman, nah itu merupakan membran basal, di mana fungsinya itu untuk memisahkan antara jaringan epitel dengan jaringan yang di bawahnya. Begitupun bagian-bagian pada epitel pipi berlapis itu sama, yang membedakan hanyalah lapisan jaringan epitelnya ya. Nah, kemudian kita memasuki jaringan epitel kubus, di mana pada jaringan ini tuh epitelnya itu tersusun dari sel-sel yang berbentuk kubus dan inti selnya itu berbentuk bulat di tengah. Nah, epitel kubus ini dibagi menjadi dua, ada epitelium kubus lapis dan epitel kubus berlapis. Untuk yang pertama ada epitel kubus lapis, ini merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel yang berbentuk kubus. Nah, epitelium kubus lapis ini biasa kita temukan pada tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Kemudian juga dapat ditemukan di nefron ginjal, di permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, dan lensa mata. Nah, fungsi dari epitel kubus lapis ini yaitu sebagai proteksi atau pelindung, kemudian sekresi dan absorpsi. Kemudian yang kedua ada epitelium kubus berlapis. Epitelium kubus berlapis ini merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel yang berbentuk kubus. Jadi sel yang berbentuk kubusnya itu berlapis-lapis. Sel epitelium kubus berlapis ini terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Fungsinya itu sebagai proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Nah, ini merupakan gambar untuk epitel kubus lapis. Jadi berbeda dengan epitel pipi tadi ya. Kalau pipi berarti jaringan epitelnya itu berbentuk pipi. Nah, untuk epitel kubus ini dia itu berbentuk kotak-kotak seperti kubus. Kemudian ini gambar di bawahnya itu ada gambar epitelium kubus berlapis, di mana sel-sel yang berbentuk kubusnya itu terdapat beberapa lapis bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, kemudian kita memasuki jaringan epitel silindris, di mana epitelium silindris ini tuh tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksagonal yang memanjang, di mana inti sel dari epitelium ini itu berbentuk pipi memanjang berderet pada ketinggian yang sama. Nah, epitelium silindris ini itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada epitelium silindris lapis, epitelium silindris berlapis, dan epitelium silindris berlapis semu bersilia. Nah, yang pertama ini ada epitel silindris lapis, di mana epitelium ini tersusun dari selapis sel yang berbentuk silindris. Nah, epitelium silindris lapis ini bisa kita temukan di dinding dalam lambung, pada usus, kantong empedu, dan juga rahim. Untuk fungsinya digunakan untuk absorpsi, sekresi, dan proteksi. Kemudian ada epitelium silindris berlapis. Nah, epitelium silindris berlapis ini itu terdiri atas lebih dari satu lapis sel yang berbentuk silindris pada permukaannya. Nah, epitelium silindris berlapis ini dapat kita temui pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk proteksi dan sekresi.
Nah, ini gambar untuk epitel silindris lapis. Jadi jaringan epitelnya itu berbentuk memanjang, berbentuk silindris. Kemudian inti selnya itu berbentuk pipi memanjang. Nah, yang bagian bawah ini gambar dari epitel silindris berlapis. Di mana untuk epitelium silindris berlapis ini jadi bentuk epitelnya itu yang bagian bawah itu biasanya itu berbentuk kubus-kubus gitu. Jadi kemudian baru di bagian atasnya itu yang berbentuk silindris. Jadi bukan semuanya itu berbentuk silindris ya gitu. Kemudian ini yang ketiga ini epitelium silindris berlapis semu bersilia. Nah, epitel silindris berlapis semu bersilia ini merupakan epitelium yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel yang tidak sejajar sehingga seolah-olah epitelium tersebut terdiri atas banyak lapisan. Nah, pada epitel ini itu terdapat silia seperti yang bisa kita lihat di gambar paling atas sendiri itu silia. Nah, silia ini itu berfungsi untuk menggerakkan partikel yang berada di atasnya dan juga dapat digunakan untuk menangkap atau menghalau benda asing yang akan masuk. Nah, epitel silindris berlapis semu bersilia ini dapat kita temukan pada saluran telur atau tuba falopi, kemudian pada rongga hidung dan saluran pernafasan. Fungsinya apa? Fungsinya tadi digunakan untuk proteksi. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa itu digunakan untuk menangkap atau menghalau benda asing. Nah, itu digunakan sebagai proteksi atau pelindung. Kemudian yang keempat itu ada epitelium transisional. Jadi epitel ini itu tersusun dari sel-sel yang bentuknya itu dapat berubah-ubah atau fleksibel. Bagian basalnya itu bisa berbentuk kubus sampai dengan silindris. Kemudian bagian tengahnya itu bisa berbentuk kubus polihedral dan bagian permukaan bawah itu bisa berbentuk dari kubus sampai pipi. Nah, epitel transisional ini dapat kita temui pada organ-organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya ureter, vesika urinaria, kemudian pada uretra dan pelvis renalis. Kenapa epitel transisional ini dapat bentuknya itu dapat berubah-ubah? Hal ini itu dikarenakan sel-sel epitelium pada organ-organ tersebut itu berubah-ubah bentuk sesuai dengan tingkat peregangannya, begitu ya. Nah, ini di bawah ini ada gambar epitel transisional. Untuk gambar di kanan itu gambar kartunnya ya. Jadi yang bagian gambar kiri itu gambar penampang melintangnya ya. Kemudian epitelnya itu pada yang berwarna pink yang bertumpuk-tumpuk di bagian atas. Kemudian ada yang berwarna biru itu tadi membran basalnya, dan yang warna biru keunguan itu adalah jaringan yang di bawahnya. Biasanya jaringan di bawahnya itu adalah jaringan ikat. Kemudian ada yang terakhir ada epitel kelenjar. Nah, epitel kelenjar ini itu merupakan epitel yang tersusun dari sel-sel epitelium khusus
yang digunakan untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Epitel kelenjar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kelenjar eksokrin, di mana kelenjar ini itu menyalurkan sekretnya ke seluruh permukaan tubuh, atau dapat dikatakan sekresi eksternal, di mana hasil sekresi ini itu disalurkan ke permukaan tubuh melalui suatu saluran yang bentuknya itu bermacam-macam. Yang pertama itu ada yang berbentuk lurus, kemudian bergelung, dan juga ada yang bercabang. Nah, sekret ini yang akan dikeluarkan itu berupa cairan jernih yang mengandung enzim atau musin. Contohnya seperti pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Seperti yang bisa kita lihat di gambar kanan atas, itu ada epitel kelenjar eksokrin. Tadi kan Ibu bilang bahwa salurannya itu terdapat bermacam-macam bentuk. Jadi itu yang pertama ada epitel kelenjar tubular, dia itu bentuknya bergelung. Kemudian ada epitel kelenjar alveolar, itu dia bentuknya bercabang-cabang. Kemudian ada yang berbentuk lurus gitu. Kemudian yang kedua ada kelenjar endokrin. Kelenjar ini yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa, atau bisa disebut dengan sekresi internal. Nah, kelenjar endokrin ini juga dapat disebut dengan kelenjar buntu. Sekret yang dikeluarkan itu dapat berupa hormon, misal kelenjar endokrin yaitu kelenjar tiroid, kemudian ada kelenjar hipofisis dan kelenjar parati gitu. Seperti yang kita lihat di bagian kanan bahwa itu merupakan bentuk dari epitel kelenjar endokrin. Nah, sekarang kita memasuki jaringan ikat. Jaringan ikat itu merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. Jaringan ikat ini berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan embrional mesoderm. Nah, fungsi dari jaringan ikat yang pertama yaitu penyikat dan penyambung jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Contohnya itu pada tendon yang menghubungkan jaringan tulang dan jaringan otot. Kemudian yang kedua ada sebagai penyokong dan pembentuk tubuh. Contohnya pada jaringan ikat tulang. Kemudian sebagai pelindung suatu organ. Contohnya pada jaringan ikat yang membungkus organ-organ tubuh seperti pleura yang membungkus paru-paru. Kemudian yang keempat, untuk menyimpan energi. Nah, untuk menyimpan energi ini dapat dicontohkan pada jaringan ikat lemak. Kemudian pengangkut zat-zat dalam tubuh. Nah, pengangkut zat-zat dalam tubuh ini dapat dimisalkan pada jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. Kemudian untuk pertahanan tubuh terhadap serangan bibit penyakit. Nah, ini tuh dapat dimisalkan pada jaringan ikat darah yang mengandung sel-sel darah putih sebagai penghasil antibodi. Nah, ada pun komponen-komponen jaringan ikat. Jadi, secara umum atau komponen-komponen jaringan utama itu tuh ada bahan internal atau matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Seperti yang digambar itu, yang pertama itu ada makrofag. Makrofag ini itu memiliki ciri antara lain bentuk selnya itu tidak beraturan, kemudian biasanya terdapat di dekat pembuluh darah. Nah, yang kedua ada fibroblast. Fibroblast ini sel-sel yang paling banyak terdapat pada jaringan ikat selain makrofag.
Nah, fibroblast ini biasanya itu bentuk selnya itu besar, kemudian pipi dan bercabang-cabang, sehingga bentuknya itu seperti gelendong. Kemudian yang bawahnya ada serat kolagen. Nah, serat kolagen ini tersusun dari protein kolagen berwarna putih dengan bentuk serat lurus memanjang dan sedikit bergelombang. Jadi di gambar ini diberi warna pink ya, karena ini merupakan gambar kartunya. Jadi warna aslinya itu serat kolagen itu berwarna putih. Kemudian ada kapiler darah. Kapiler darah itu yang besar itu. Kemudian ada serat elastin. Nah, serat elastin ini pada aslinya itu berwarna kuning dan berbentuk pipih, berbentuk seperti pita, pipih, atau seperti benang silindris yang panjang. Pada gambar ini ditunjukkan pada garis-garis panjang yang berwarna hitam. Kemudian ada interseluler. Nah, macam-macam jaringan ikat itu ada 6 ya. Jadi yang pertama ada jaringan ikat padat, kemudian ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat darah, jaringan adiposa atau lemak, kemudian jaringan tulang sejati, dan jaringan tulang rawan. Baik, materi hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjutkan untuk besok lagi, yaitu kita akan membahas tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke ibu, bisa melalui grup kelas atau bisa melalui chat langsung ke ibu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.